Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala sudah rencanakan jauh sebelum beliau lahir. Mari kita simak video berikut. Al-Quran menegaskan bahwa para nabi telah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dan para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad, yang membenarkan kamu. Niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Quran Surat Ali Imran ayat 81. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada pada genggamannya, seandainya Musa alaihissalam hidup, dia tidak dapat mengelak dan mengikutiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat, menyebut bahwa tidak jelas kapan dan bagaimana perjanjian yang disinggung ayat tersebut. Setidaknya ia mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan sesuatu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kelahiran beliau. Oleh karena itu pula, sementara pakar menyatakan bahwa kematian ayah beliau sebelum kelahiran, kepergiannya ke pedesaan menjauhi ibunya, serta ketidakmampuannya membaca dan menulis merupakan strategi yang dipersiapkan Tuhan kepada beliau untuk dijadikan utusannya kepada seluruh umat manusia kelak. Bahkan ulama lain meyakini bahwa pemilihan hal-hal tertentu berkaitan dengan beliau bukanlah kebetulan. Misalnya bulan lahir, hijrah, dan wafatnya pada bulan Rabiul Awal, yaitu musim bunga. Nama beliau Muhammad, yaitu yang artinya yang terpuji. Ayahnya yang bernama Abdullah atau hamba Allah. Ibunya Aminah yang artinya yang memberi rasa aman. Kakeknya yang bergelar Abdul Muthalib bernama Syaibah atau orang tua yang bijaksana. Sedangkan yang membantu ibunya melahirkan bernama Ashifa yang artinya yang sempurna dan sehat. Serta yang menyusukannya adalah Halimah As-Sa'diyah yang artinya yang lapang dada dan mujur. Semuanya mengisyaratkan keistimewaan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna nama-nama tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Surat Al-A'raf menginformasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini antara lain disebabkan mereka mendapatkan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Menurut pakar agama Islam, yang ditegaskan oleh Al-Quran itu dapat terbaca antara lain dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 33 ayat 2, bahwa Tuhan telah datang dari Torsina dan telah terbit untuk mereka itu dari Sir. Kelihatannya ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran. Pemahaman mereka berdasarkan analisis berikut. Gunung Paran menurut kitab Perjanjian Lama, Kejadian ayat 21, adalah tempat putra Ibrahim yakni Nabi Ismail bersama ibunya Hajar memperoleh air Zam-Zam. Ini berarti bahwa tempat tersebut adalah Mekah. Dan dengan demikian yang tercantum dalam kitab ulangan di atas mengisyaratkan 3 tempat terpancarnya cahaya wahyu ilahi. Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam, Sir, tempat Nabi Isa alaihissalam, dan Mekah, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sejarah membuktikan bahwa beliau satu-satunya nabi dari Mekah. Karena itu pula, menurut Quraisy Shihab, wajar jika Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 menyatakan, bahkan mereka itu mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan salah seorang penganut agama Yahudi yang kemudian masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, pernah berkata, kami lebih mengenal dan lebih yakin tentang kenabian Muhammad SAW daripada pengenalan dan keyakinan kami tentang anak-anak kami. Siapa tahu pasangan kami menyeleweng. Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian beliau. Antara lain, bukankah dia Tuhan mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu bimbang, lalu dia memberi petunjuk kepadamu, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran Surat Az-Zuha ayat 6-8. Beliau yatim sejak di dalam kandungan, kemudian dipelihara dan dilindungi oleh paman dan kakeknya. Beliau hidup di dalam keresahan dan kebimbangan melihat sikap masyarakatnya. Lalu Allah memberinya petunjuk dan mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Beliau hidup miskin karena ayahnya tidak meninggalkan warisan untuknya, kecuali beberapa ekor kambing dan harta lainnya yang tidak berarti. Tetapi Allah memberinya kecukupan, khususnya menjelang dan saat hidup berumah tangga dengan istrinya Khadijah. Ayat lain yang oleh ulama dianggap berbicara tentang Nabi Muhammad pada masa kanak-kanaknya, itu adalah surat Alam Nashrah ayat pertama. Bukankah kami Tuhan telah melapangkan dada untukmu? Sebagian ulama mengartikan kata nasyrah dengan memotong atau membedah. Memang bila dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat materi, artinya demikian. Apabila dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat non-materi, kata itu mengandung arti membuka atau memberi pemahaman, menganugerahkan ketenangan dan semaknanya. Quraisy mengatakan yang mengaitkan dengan hal-hal materi berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang pembedahan yang pernah dilakukan oleh para malaikat terhadap Nabi Muhammad SAW kala beliau remaja. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Mufasir An-Naisaburi. Hanya saja Quraisy mengaku sepanjang penelitian yang ia lakukan, kata tersebut dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 5 kali dan tidak satu pun yang digunakan dengan arti harfiah, apalagi bermakna pembedahan. Akan lebih jelas lagi jika hal itu disejajarkan dengan ayat yang berbicara tentang doa Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Katanya sebari menyebut surat Thaha ayat 25 sampai dengan 28. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thaha ayat 25 sampai dengan 28. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.